Begitu rahim membesar, dia mendorong ke depan, mendorong ke belakang. Jadi tulang punggung bunda tuh pada saat hamil nggak lurus begini lagi. Jadi begini, tulang panggulnya, tulang ekornya bunda ke belakang, tulang tengahnya itu tulang punggungnya ke depan. Tetapi nggak mungkin kan begini bundanya. Nah, si tulang ini mengkompensasi dia bengkok begini. Jadi bentuk tulangnya jadi begini, Bun. Lebih melengkung gitu ya? Ya, melengkung dia. Oh. Di tulang ekornya ke belakang, tulang tengahnya ke depan, tulang punggung ke atasnya ke belakang lagi. Wajar sakit pinggang. Jadi makanya di sini tekukannya ini membuat sakit pinggang. Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. bersama saya Rizky dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, Bahas apa nih ya? hari ini kita mau bahas tentang itu apakah sebenarnya bukan apakah, sebenarnya kan kalau misalkan hamil itu kan kita suka ngap Ya. gitu kan. Sebenarnya sih yang bagus tuh kalau tidur tuh miring kanan, miring kiri, apa lurus. Kan kadang-kadang kalau udah hamil gede gitu ya Bi ya, kalau tidur tuh serba salah ya. Kanan ngiri itu salah semua. Kanan kiri. Suka main TikTok nih. Itu suka TikTokers. suka serba salah. Tapi katanya yang dengan kiri, katanya tengah gini. Jadi sebenarnya gimana sih tidur yang baik buat ibu hamil? Memang tidur tuh ada yang baik dan tidak baik ya? Nah, gitu. ya itu juga banyak sih Bun yang nanya tuh di tempat praktek kayak gitu. Tapi Abi sebelumnya Abi mau tanya dulu tentang kehamilan sama Bunda nih. Apa? Kan Bunda wanita yang sudah pernah hamil. Iya. Nah, sebenarnya yang dirasakan Bunda saat waktu hamil Hana dan Nara itu ngap atau apa tuh? Yang terjadi karena perubahan fisik kan, fisik Bunda berubah tuh, makin besar, rahim makin besar. Itu yang dirasain apa? Ngap atau berat atau apa? Ngap sih, paling ngap tuh kalau udah masuk semester 3. Oke. Semester 3 tuh Ngapnya tuh gimana? Maksudnya ngapnya sulit bernafas atau sesak nafas? bedanya apa sih sulit bernafas sama Kalau sulit bernafas tuh kayak nafas tapi kayak nggak tuntas gitu. Kalau sesak nafas kan emang nggak bisa nafas gitu, nafas pendek. Kalau sesak orang seperti orang asma ya, asma bronkiale, orang yang punya riwayat sakit asma pada paru, itu pada saat dia nafas pendek nafasnya, gitu, nggak bisa banyak. Karena apa? Karena paru-parunya sudah penuh dengan udara. Jadi udara yang masuk ke paru terperangkap, nggak bisa keluar. Otomatis yang bisa dikeluarin dikeluarin hanya sedikit. Jadi akhirnya nafasnya pendek, makanya sesek, gitu. Nah kalau wanita hamil tuh napasnya bisa panjang tapi berat, gitu, atau memang nggak bisa, atau napasnya pendek, gitu. Kalau Bunda yang pertama Berat. Gitu ya? Karena kayak ngap kayaknya. Jadi akhirnya kalau Kayak penuh gitu ya. iya, apalagi kalau udah mulai kayak lagi tidur, makanya kadang-kadang kebangun gitu. Kalau bayi nendang, apalagi nendang ke ulu hati. Oke. Karena tiba-tiba kayak napas gitu kan. Oke. Gitu. Terus Jadi itu yang dirasa ya. iya, ditambah sakit pinggang kan guys. Sakit pinggang, gitu. ya. Ya gitu kan, paling ribet itu memang ngap sih. Karena kalau sakit pinggang kadang-kadang kalau pas lagi tidur bisa lupa ya. Tapi kalau ngap tuh nggak bisa lupa kalau lagi tidur tuh. Maksudnya kalau lagi ngantuk ya nggak bisa napas kan, tetap aja kita terjaga ya gitu. Maksudnya tetap bikin nggak enak lah gitu. Ya. Jadi kan sebelum kita bahas kenapa sesak terus harus gimana tidurnya, kita harus mulai tahu dulu ya. Kan wanita hamil tuh Bun, ada 3 perubahan kan, yang selalu Abi bilang, fisik, psikis, dan hormon. Fisik, rahimnya membesar. Dengan adanya rahim membesar, postur hamilnya berubah Bun. Postur Bunda berubah nih. Begitu rahim membesar, dia mendorong ke depan, mendorong ke belakang. Jadi tulang punggung Bunda tuh pada saat hamil nggak lurus begini lagi. Jadi begini, tulang panggulnya, tulang ekornya Bunda ke belakang, tulang tengahnya itu tulang punggungnya ke depan. Tetapi nggak mungkin kan begini bundanya. Nah, si tulang ini
mengkompensasi dia bengkok begini. Jadi bentuk tulangnya jadi begini, Bun. Lebih melengkung gitu ya? Ya, melengkung dia. Oh. Di tulang ekornya ke belakang, tulang tengahnya ke depan, tulang punggung ke atasnya ke belakang lagi. Wajar sakit pinggang. Jadi makanya di sini tekukannya ini membuat sakit pinggang. Nah, tekukan ini yang membuat nyeri pinggangnya. Itu yang perubahan fisik pada tulang. Bagaimana dengan seseknya? Nah, pada saat sesek itu satu yang membuat bunda sesak napas pada saat hamil adalah begitu rahim makin besar, rahim akan mendorong ke atas, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Dorong ke atas yang apa yang didorong? Lemak, hati, otot-otot pernafasan. Iya, di dalam rongga perut kita ini ada lemak yang namanya omentum. Oh gitu. Ya, jadi ada lemaknya kayak lemak pembungkus usus. Jadi si ususnya ada dibungkus dengan lemaknya. Istilahnya lemak gitu namanya omentum. Jadi ada usus, ada omentum, ada di sini limfa kanan dan kiri, ada ginjal, ada hati. Nah, terus ada juga otot pernafasan. Begitu rongga itu penuh karena ada rahim yang makin besar, terdesak semua tuh kanan kiri atas bawah. Begitu dia mendesak ke atas, hati kedesak, otot-otot pernafasannya terdesak juga. Otomatis paru-paru bunda, rongga parunya nggak bisa melebar dengan maksimal. Makanya pada saat wanita hamil tuh seseknya itu bukan karena salurannya mengecil, tetapi karena rongga paru, rongga dadanya mengecil. Wow. Jadi kalau orang sesek nafas yang disebut asma bronkial, itu saluran pernafasan yang kecil. Jadi dari mulai hidung, kerongkongan, saluran pernafasan trakea itu mengecil salurannya gara-gara banyak lendirnya. Otomatis oksigennya nggak bisa masuk banyak, dan yang dari dalam nggak bisa keluar banyak. Kalau wanita hamil itunya normal, cuman rongga dadanya, rongga paru-parunya mengecil karena terdesak ini gitu. Makanya posisi bisa memperbaiki sesaknya itu. Posisi bisa memperbaiki keadaan berat nafasnya bunda itu pada saat hamil. Perbaiki berarti nggak bisa mengurangi aja, nggak bisa hilang. Mengurangi, jadi tidak bisa hilang. Mengurangi. Kalau orang sesak nafas kan karena asma dia bisa diobati dengan dilebarkan dilebarkan saluran pernafasannya, diatasi lendirnya, sesaknya hilang. Tapi sebenarnya napasnya kembali normal. Kalau memang sesak tuh wajar ya, Bi? Ya wajar. Wajar karena ruangan rongga perut meningkat, menekan rongga dadanya jadi sempit. Tadinya pada saat momils atau bunda bernafas, paru-paru membesarkan bun, masuk oksigen. Itu kan rongga dada bunda jadi melebar. Dan yang melebar bukan hanya rongga dada, tetapi otot pernafasan itu antara rongga dada dan rongga perut juga melebar ke bawah, menekan rongga perut. Tetapi kalau rongga perutnya udah banyak tahanan dan tekanan, dia nggak bisa melebar ke bawah bun. Jadi yang bisa membesarkan rongga dada bunda pada saat hamil hanya rongga dadanya dilebarin, supaya rongga dadanya melebar, paru-parunya bisa melebar maksimal, menyerap oksigen lebih banyak. Nah pertanyaannya kalau dia ngapnya dari semester pertama? Nah itu yang jadi pertanyaan. Harusnya di trimester 1 keluhan sesak atau napas berat belum terjadi. Iya harusnya kan kalau misalkan dia sesak menurut napas. pengalaman bunda gimana? Trimester 1 hamil di bawah 12 minggu, apakah bunda merasakan hal yang sama? Enggak, mah. Nah itu deh. Kan pernah bunda agak sesak gitu ya. Cuman pas bunda pikir harusnya bunda pakai logik itu kan belum. Bunda pikir gini, kalau misalkan semester 1 kan belum besar, harusnya belum mengap. Tapi ketika sesak kemungkinan karena lambung bunda. Iya. Bener nggak? Iya betul. Kalau udah besar ya wajar gitu ngap. Kan punya sakit lambung gitu ya, misalkan mah atau sebenarnya nggak mah ketika lagi hamil kurang tidur atau nggak enak badan akhirnya jadi mah gitu kan, lebih sensitif lah badannya gitu. Jadi ketika kemarin agak ngap-ngap, bunda yang dipikir itu adalah bukan karena kehamilannya tapi karena lambungnya, karena cuman kan di USG cuma berapa senti kan, jadi harusnya nggak kalau di bawah 12 minggu dia masih ya paling besar 2 cm, 3 cm iya. Jadi harusnya kalau ngap itu kalau dia di trimester 1 atau trimester 2 awal mamil sudah merasakan sesak napas atau napas berat,
kemungkinan bukan dari kehamilannya karena rahim yang besar, bukan. Oh iya, itu Tapi karena gangguan cerna. gangguan cerna. Bisa karena gangguan cerna, bisa juga gangguan jantung. Gangguan Atau yang jantung. ketiga gangguan paru-parunya. Tapi kalau paru-paru nggak bermasalah, sehat parunya, jantungnya sehat, kemungkinan gangguan cerna. Gangguan cerna itu yaitu lambung salah satunya. Jadi wanita hamil seperti yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya tuh Bun, tentang makanan yang boleh dan tidak boleh. Kan kita pernah nyinggung tuh. Kalau pada saat trimester 1 atau pada saat hamil itu gampang terkena gangguan pencernaan. Kenapa? Karena salah satunya hormonnya mengganggu gerakan ususnya. Lebih lambat. Gerakan ususnya lebih lambat pada wanita hamil. Akhirnya dia gampang terkena penyakit lambung. Makan sedikit pedas, asam, akhirnya lambungnya bermasalah, asam lambungnya meningkat. Pada saat asam lambung meningkat, tekanan rongga lambung besar karena ada asam, ada gas, nekan atas, nekan bawah. Kalau nekan atas, nekan otot pernapasan. Akhirnya terdesak lagi tuh otot pernafasannya. Akhirnya nafasnya jadi berat gara-gara rongga dadanya mengecil karena ketekan dari bawah karena lambungnya. Jadi obatnya apa? Bukan hamilnya tapi obatnya lambungnya yang diobati. Iya, kalau semester pertama ya. Banyak tuh kasus-kasus di tempat praktik kami gitu. Jadi masih semester 1 datang keluhannya sesak nafas, sampai ada yang juga DM gitu ke Instagram. Dok, saya sesak nafas dok, gini. Terus coba ya mam, dia kan melakukan pemeriksaan, dicek paru nggak ada masalah, bagus. Jantung juga nggak masalah, bagus. Begitu diberikan obat lambung, lambungnya terobati, langsung hilang sesaknya. Wow. Dan mamnya langsung, lega banget katanya. Gitu. Jadi banyaknya keluhan itu terjadi pada saat trimester 1 dan awal trimester 2, bukan karena hamilnya, bukan karena rahimnya, tapi karena gangguan cernanya. Apalagi kadang-kadang suka kayak mabok-mabok. Iya, awal trimester 1 kan mual ya bun ya. Kenapa hormon hamil naik nih? Tapi bunda nggak sih nggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Wah, blessing tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Abi alhamdulillah kan. Alhamdulillah banget. Istri nggak mabok tuh alhamdulillah. Makasih ya. Terus. Ya, jadi kalau misalkan trimester 1 awal trimester 2 sih harusnya nggak ada keluhan itu. Nah, jadi kalau nggak ada keluhan harusnya tidurnya bebas. Ya. Mau terlentang, mau miring kanan, miring kiri, insya Allah boleh bebas mam. Jadi mam nggak ada larangan khusus. Sebab ada bun, yang pasangan-pasangan muda baru yang kontrol KB tuh masih trimester 1, istrinya itu udah disuruh tidur miring kiri. Jadi itu ibunya. Sorry. Kita belum. Kenapa harus bisa miring kiri? Nah itu keterangan gini. Jadi wanita. Jadi gini, sorry. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ya Bi ya. Kalau misalkan kita udah semester 3, kita ngap nih, tidurnya nggak enak karena ngap gitu ya. Jadi harusnya tidur di gimana? Untuk trimester 3 itu sebaiknya miringnya ke kiri. Sebaiknya miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Karena di sebelah kanan bagian belakang ada pembuluh darah besar yang menghubungkan antara kaki, pembuluh darah di kaki di ekstremitas bawah ke jantung. Namanya vena cava inferior. Itu pembuluh darah besar. Jika mamnya miring ke kanan, rahim yang besar itu menekan pembuluh darah itu. Akhirnya aliran darah balik dari kaki atau ekstremitas bawah ke jantungnya terhambat. Jadi gimana? Kenapa? Sirkulasinya, peredarannya jadi terganggu. Kalau sirkulasi peredaran darah keganggu pada mams, akan mengganggu oksigenasi kepada mams dan juga kepada dede bayinya. Bukan hanya oksigen, begitu juga makanannya. Karena darah kan mengandung oksigen dan makanan. Jadi kalau aliran darahnya terganggu, otomatis mengganggu oksigenasi pada mam dan dede bayi. Kalau oksigen kurang, mamnya sesak nafas. Begitu juga ke dede bayinya. Sehingga mengganggu semua fungsi-fungsi organ yang ada di tubuh mams dan dede bayi. Kalau kaki bengkak itu bisa karena itu? Bisa karena itu. Bisa juga karena itu. Wow. Bisa juga karena itu. Tapi itu hanya salah satu yang bisa mengakibatkan kaki bengkak. Jadi kita bisa lihat beberapa penyebab, salah satunya mungkin kebanyakan garam kali ya gitu. Bisa karena garam. Bisa juga karena pola aktivitasnya. Duduk kelamaan, berdiri kelamaan, jalan kejauhan. Itu juga bisa merangsang terjadinya kaki bengkak.
Karena apa? Peredaran darahnya dari kaki ke jantungnya terhambat. Gitu. Nah ngomongin tadi pasien Abi gimana tadi tuh? Nah, jadi kalau untuk trimester 1 Pasien Abi ada yang dari semester 1 udah miring ke kiri. Padahal belum masalah karena rahim masih kecil. Jadi kemungkinan untuk menekan pembuluh darah besar yang berada di daerah belakang itu masih belum. Jadi nggak mengganggu harusnya kepada sirkulasi peredaran mam dan dede bayi. Jadi masih bebas. Yang penting jangan telungkup. Jadi bebas. Kiri boleh, terlentang juga boleh, kanan boleh. Begitu di atas trimester 2 pertengahan ke atas, rahim kan sudah besar. Rahim itu kalau tingginya sekitar umur 6 bulan baru setinggi pusar tuh bun rahim. Jadi kalau dia udah di atas 6 bulan, rahim udah mulai membesar, dia udah mulai neken sana sini tuh. Jadi bukan hanya ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan udah neken dia. Makanya mulai dari atas 6 bulan sebaiknya miringnya lebih banyak condong ke kiri. Bukan berarti ke kanan nggak boleh atau terlentang nggak boleh, tetapi sebaiknya banyakin ke kiri. Tapi kan bukannya sunnahnya ke kanan, Bi? Nah ini dia, itu juga banyak yang ditanyain. Banyak yang nanya, kenapa dok kalau secara sunnah sebaiknya miring ke kanan tidur itu? Kenapa kalau wanita hamil kok disuruh ke kiri, kok berlawanan ya dengan itu? Nah itu Abi nggak tahu ya penjelasannya. Pasti kalau untuk yang masalah mungkin yang kita kaitkan dengan sunnah itu, kalau miring kanan, kalau secara medis itu membuat jantung kita kan adanya di kiri nih bun. Jantung itu tidak tertekan. Betul. Nah, jadi otomatis pada kita miring ke kanan, jantung kita tidak tertekan, kerjanya jadi lebih rileks, jadi lebih istirahat. Makanya kalau miring kanan lebih nyaman. Nah, tetapi kan kalau itu orang yang tidak hamil, laki-laki, wanita tidak hamil, tidak ada yang organ yang besar di perutnya. Gak ada special case ya. Iya, special case gitu. Jadi kalau dia miring ke kanan nggak ada kemungkinan untuk neken itu kan. Kalau ini kan kalau untuk wanita hamil rahimnya besar, mungkin itu pengecualian gitu. Bukan berarti ke kiri itu nggak boleh juga sih pada wanita yang tidak hamil. Tapi sebaiknya banyakin di kanan. Ya sebaiknya kanan. Tapi kalau untuk wanita hamil special case untuk trimester 3 kita khawatirkan kalau ke kanan terjadi penekanan pembuluh darah itu. Berarti sebaiknya mungkin sebenarnya ke kanan juga boleh, tapi sebentar aja kali ya. Intinya jangan berlebihan. Misalkan setengah jam gitu atau maksimal ya setengah jam lah miring kanan, miring kiri lagi. Kan nggak mungkin miring kiri terus pegel juga kan otot-otot ya. Betul. Dan kalau misalkan, Bunda juga mau ngasih tips tuh ya. Kalau lagi hamil suka sakit pinggang kan kalau udah hamil besar ya. Nah sebaiknya kalau walaupun miring kiri atau miring kanan atau tengah itu dilapisin sama itu kayak selimut agak tebal gitu. Atau kalau udah semester 3 kan kita udah mulai beli kain-kain buat perlak buat pipis bayi kan. Sebelum dipakai buat bayinya mungkin buat kita pakai dulu, bisa kita lipat gitu, taruh di sini di belakang. Jadi kan dia melengkung ya Bi ya. Jadi melengkungnya nggak terlalu arch gitu, nggak terlalu tajam. Jadi kalau ke kiri juga sama, ke kiri bagian sininya dikurangin jadi nggak terlalu pegel gitu rasanya. Itu bantu empuk banget ya, jadi empuk ya. Terus jadi, udah gitu tulangnya jadi kayak ada yang nyangga gitu ya. Iya betul ya. Itu enak banget sih gitu. Jadi berasa banget. Jadi kadang-kadang kan miring kiri karena terlalu melengkung jadi kayaknya sakit banget gitu. Nah kalau pakai itu sakitnya agak lebih berkurang. Gitu. Ngapnya juga lebih berkurang. Wah menurut Bunda. Jadi itu bisa sebagai tips buat momil. Salah satu yang membuatnya banyak yang nggak bisa tidur karena nggak nyaman bun. Salah satu yang bisa membuat nyaman pada saat tidur, pada saat hamil trimester 3 dengan menggunakan selimut ya. Selimut dilipat-lipat biar agak empuk, taruh di belakang, di punggung di daerah tengah ya. Iya, kalau di punggung kalau lagi kayak gini apa ya? Bukan tengkurap, telentang di belakangnya. Kalau ini di kirinya. Kalau kita miring di bawah kirinya. Tapi kalau terlentang tuh nggak boleh lama-lama juga bun. Iya katanya. Ya jadi kalau miring ke kanan dan terlentang tidak disarankan berlama-lama. Jadi kalau miring kanan, ya tadi sama pembuluh darahnya takutnya ketekan. Kalau terlentang bukan hanya pembuluh darah juga ketekan, tapi dengan terlentang bisa
tadi mendorong rongga paru atau rongga dada jadi nyempit. Karena rahimnya kan kalau pada saat terlentang rahimnya naik ke atas. Pada saat dia naik ke atas dia dorong lambung, dia dorong hati, hatinya kedorong, otot-otot pernapasan kedorong. Jadi si rongga parunya, rongga dadanya nggak bisa membesar. Jadi sesek nafasnya, begitu nafas kurang masuk ke badan, mamilnya kurang oksigen. Ya sesak napas. Sesak nafas ke dede juga sama. Iya, udah gitu kalau kita sesak napas malam nggak bisa tidur kan. Akhirnya pagi-pagi cranky. Tapi ada satu hal nih, kemarin itu Bunda salah satu yang membuat ya memang selain kita Bunda ikhtiar lahir normal kan waktu itu, jadi akhirnya bayi nggak boleh besar. Cuman Bunda memang kebantu juga sama bayi Bunda yang nggak terlalu besar. Yaitu makanya dengan bayi tidak terlalu besar akhirnya enak 9 bulannya nggak terlalu menyiksa karena nggak terlalu besar, nggak terlalu ngap gitu. Iya nggak kan? Abi juga bilang gitu kan. Enak kalau misalkan itu bisa pertama bisa lahir normal, yang kedua juga nggak terlalu ngap gitu sih. Betul. Gitu. Makanya kan akhirnya karena waktu semester pertama itu kan naiknya susah kan berat badan Bunda sama bayinya. Semester 2 udah lumayan enak tuh makan, udah mulai cepet. Masuk semester 3 cepet banget naiknya bayinya. Akhirnya kan kita mikir udah lagi enak makan gitu kan, udah mulai ini bayinya cepet gede gitu. Mau nggak mau malah ibunya diet akhirnya kan. Dietnya bukan diet yang nggak makan, cuman milih kayak karbo diganti yang lebih ini, gula dikurangin. Yang penting bayinya nggak terlalu cepet naik pesat dan ibunya juga sama gitu. Kan yang salah satu banyak yang hal yang membuat kita pengen diet tanda kutip itu adalah itu kan selain lahir normal, kedua juga itu tuh. Aku nggak mau, kalau Bunda ya sugesti diri sendiri, aku nggak mau malam-malam tuh jadi ngap, nggak bisa tidur. Akhirnya cranky pagi-pagi, bete, anak-anak nembak ke suami, nembak ke anak gitu kan. Apalagi mamil yang bekerja ya. Iya. Masih harus bekerja. Aduh, kayaknya jadi membuat berat banget ya. Iya, yaudah. Daily activity-nya ya. Iya, yang penting bayinya sehat. Jadi makanya makannya diatur gitu. Gitu. Jadi gizi seimbang, tidak banyak gulanya atau karbonya sehingga lemaknya nggak banyak. Ada lagi Bi, Bunda dulu waktu supaya nggak ngap, selain bobo ke kiri, juga Bunda nggak makan berat 2 jam sebelum tidur. Nah itu juga bagus tuh, benar. Jadi yang udah Bunda lakukan udah benar tuh. Jadi karena apa Bun? Pada saat mau tidur sebaiknya lambung dalam keadaan kosong. Jadi kasih jarak kurang lebih 2 jam supaya lambungnya kosong dulu. Setelah itu mam baru boleh tidur. Supaya si lambungnya tidak bermasalah. Karena pada saat lambung bermasalah tadi seperti disampaikan, pada saat bermasalah lambungnya timbul produksi gas berlebihan, lambungnya membesar, menekan ke atas. Akhirnya otot-otot pernapasannya ketekan, rongga dadanya jadi ngecil, nggak bisa mengembang dengan maksimal, sesak nafas lagi. Iya, gitu. Betul. Udah karena rahimnya besar, lambungnya ikut besar juga. Iya betul. Itu jadi salah satunya. Karena kita itu ya learn by. Udah berapa tips tuh Bun dari Bunda tuh? Mengurangi ngap. Membantu mengatasi rasa ngap selain dengan tidur miring kiri. Iya, miring kiri. Dengan memakai selimut dilipat-lipat taruh di bawah punggung. Terus yang kedua kalau tidur miring taruh di sisi sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Yang kedua tadi dengan tidak makan 2 jam sebelum tidur. Iya. Itu aja sih kalau Bunda mau. Abi ada tips lain kalau lain? Enggak sih, yang penting boleh kiri kanan, yang penting kalau miring kanan jangan kelamaan. Kalau terlentang sebaiknya juga lama-lama. Gitu. Sebab ada yang demennya tidur terlentang tuh Bun. Memang sih diganjel pakai bantal, jadi agak tinggi gitu. Tapi tetap aja dengan dia tidur terlentang, dia tidur agak tinggi, tekanannya jadi ke bawah. Tekanan si otot rahimnya itu yang besar itu bukan hanya ke belakang neken, ke bawah juga neken. Jadi seseknya dapet, aliran darahnya terganggu, akhirnya rongga di bawahnya pun sering nyeri. Ada wanita-wanita yang terjadi varises, pernah dengar nggak? Varises di misfi, daerah-daerah kewanitaannya, varises gara-gara ada tekanan yang tinggi di rongga perut ke arah bawah. Salah satunya yang suka duduk kelamaan, berdiri kelamaan, atau tidur terlentang agak tinggi gitu.
Tapi Bi, Bunda pernah ya karena nggak bisa tidur terlentang agak tinggi, itu bangunnya pun sakit Sakit ya? bagian pinggang sini. Ya pasti. Karena kan dia begini ya, lebih gitu kan. Karena gitu. postur tulangnya jadi nggak ergonomis. Tapi Bukan nyeri. sebenarnya sih kalau Bunda ya, kalau misalkan kita secara otomatis karena kita ngap, tidur pun nggak bisa lama-lama di satu sisi sih. Ya. Jadi pasti dengan tanpa sadar kita kebangun nganan ngiri tengah gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya sih posisi yang nyaman yang bisa membuat mamnya juga bisa tidur enak. Tapi jangan terlalu ke kanan. Jadi bisa disiasatinya dengan kasih bantal, Bun. Gak usah bantal yang tebel, bantal tipis aja, taruh di sisi sebelah kanan. Jadi kalaupun mamnya miring ke kanan, kanannya tuh dia nggak terlalu kanan banget gitu. Acik gini dong ya. Ya, jadi agak miring aja sedikit ke kanan. Terus nanti dia akan balik lagi ke kiri lagi karena ya pasti yang lebih nyaman di kiri dong karena nggak ada tahanan. Betul. Gitu. Jadi kasih kayak bantal panjang gitu ya. Kan kita punya dulu bantal panjang gitu ya. Nah, taruh bantal panjang di sisi kanan. Itu bantalnya apa sebutnya? Apa tuh? Bantal cinta. Oh, Karena kenapa bantal cinta? Iya. Soalnya bisa dipakai buat couple. oh berdua. Bener juga. Sebetulnya bantal cinta. Itu next. Nah, jadi itu bisa ditaruh di sebelah kanan. Gitu. Jadi disiasati seperti itu. Dan yang kedua, ya bantuan dari orang sekitar, termasuk pasangan. Ayah juga bantu liatin. Kadang kan kalau lagi tidur udah lelah banget, nggak sadar gitu. Banyak yang gitu, Dok, saya tetap aja Dok bangun-bangun udah miring ke kanan. Ya udah nggak apa-apa Mam gitu. Gitu. Jadi ya makanya penting juga untuk berolahraga, yaitu salah satunya dengan senam hamil, sehingga otot jantung paru mamnya sehat, jadi bisa beradaptasi dengan baik. Intinya supaya oksigen yang masuk ke badan bayi banyak dan ke badan mama juga banyak. Seperti itu. Oke. Itu. Jadi sebenarnya bahayanya paling bahaya itu apa sih Bi? Kalau misalkan kita kekurangan oksigen itu paling bahaya kematian ya? Iya. Kalau mamil bisa teriak kan. Jadi kalau kurang oksigen dia bisa teriak, bisa bangun, bisa minta pertolongan kepada ayahnya. Aku sesak gitu. Tapi kalau dede bayi tiba-tiba lemes. Iya, kita nggak bisa pantau kan. Paling cara memantaunya dengan menghitung gerakan bayinya. Bayi yang sejahtera akan bergerak lebih dari 20 kali dalam satu hari. Oke, ada lagi Bi? Kayaknya itu. Jadi kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya banyak, tadi kita sepanjang hari itu banyak banget tips untuk mengurangi ngap. Ya. Dan kita kasih tahu juga, jabarin juga apa sih kenapa harus tidur miring kiri. Ya. Gitu. Jadi sebaiknya tidur lebih banyak miring kiri. Biarpun sebenarnya kanan boleh ke kanan, tapi jangan terlalu lama. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ke podcast selanjutnya dan dadah. Bye.